selamat datang di Frindimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga kalian diberkahi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan semoga apabila kalian sedang menunggu cinta, semoga cinta itu datang kepadamu ya, dan dipermudah dan diberi pencerahan apabila kamu berada dalam suatu kesulitan. Lovelies, hari ini adalah tentang perjalanan hidupmu dan misi jiwamu ya. Jadi ke arah mana sih hidupmu mengarah? Pastinya misi jiwa itu ada yang ultimate soul mission ya. Di ujungnya tuh ada gitu, tapi pastinya dalam setiap kehidupan itu ada tahap-tahapan ya. Pastinya misinya berbeda-beda nih, sampai pada suatu tahap kamu berada di ujung misi jiwamu ya. Makanya ada 3 file ini, kamu boleh pilih lebih dari satu. Boleh mendengarkan semua, monggo ya, seperti itu. Mana aja yang nyambung, mana aja yang positif, ambil. Tapi sekali lagi ini adalah tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung. Dan kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomornya banyak lewat ya lovelies, dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Oke. Bagi yang baru dan bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku kan mulai dari file 1 ya, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Oracle dari Universe Has My Back tentang ketika kamu menyelaraskan semua energimu ya dalam kehidupanmu itu dengan cinta. Sepertinya bakal ada suatu pengarahan yang jelas dari semesta. sorry. Ini padahal aku udah minum, udah ngopi ya. The moment you realign with love, clear direction is presented to you. Jadi ketika kamu udah mulai memasrahkan dan menyerahkan kemudi kepada semesta, kehidupan cintamu, kehidupanmu secara umum, finansial, pertemanan, karir, maka suatu jalan yang harus kamu tempuh itu jelas gitu loh, kelihatan di depan ya. Oke. Nah itu. Jadi ini adalah tentang perjalanan hidup dan misi jiwa ya. Nah kita lihat perjalanan hidupmu seperti apa dan misi jiwamu apa. Pastinya setiap orang berbeda-beda. Ketika kita diturunkan ke dunia, kita tuh sebenarnya udah ada suatu perjanjian akan ada suatu perjalanan hidup tertentu ya. Misalnya kita ada suatu misi pastinya untuk memperbaiki atau salah satunya tuh untuk mengembangkan jiwa kita menjadi yang lebih baik. Di kehidupan sebelumnya, kalau kamu punya suatu pengalaman hidup di kehidupan masa lalu, misalnya kurang nih di tentang letting go, tentang melepaskan sesuatu. Oke, di kehidupan ini berarti kamu tentang letting go. Atau ada juga yang banyak ya misi jiwa itu, misalnya kamu ada yang suka rela karena kamu tugasnya itu lebih besar, misalnya untuk uplifting humanity, untuk lebih ke arah kemanusiaan, memperbaiki keadaan kemanusiaan, atau kamu untuk membersihkan karma, atau kamu untuk membersihkan karma leluhur, ada seperti itu ya. Nah, kita lihat seperti apa. Tapi sekali lagi ini pembacaan umum ya lovelies, ambil mana yang nyambung untukmu. Oke, seperti sih kalau aku lihat di sini ya, ada suatu dalam perjalanan hidupmu, ada sesuatu yang dulunya kamu nyangka kamu lurus aja ya, seperti itu. Tapi ternyata ada suatu pembelokan arah dari semesta. Dan yang dibelokkan semesta itu biasanya ada sesuatu yang diambil. Ada sesuatu yang dulu kamu udah pegang erat, itu hilang. Bisa karir, bisa cinta, keuangan, harta. Ya, di mana itu dikosongkan karena udah nggak selaras untuk misimu di depan, di arah yang dibelokin semesta tersebut ya. Makanya ketika kamu udah pasrah, ketika kamu udah menyerahkan kemudi hidupmu kepada semesta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, justru itu malah lebih ringan. Kayak kalau kita ditarik sama ibu kita, jangan ke arah sana karena di sana misalnya bahaya. Kamu nggak mau kan, masih tarik-tarikan dong. Nah ketika kamu udah ya udah deh ngikut aja, nah itu kan berarti lebih jelas kayak gitu ya. Oke, kita lihat di oracle yang lainnya. Kita bahas satu-satu ya lovelies. Oke. Ada impas. Yes. Ini hampir sama ya dengan yang digambarkan oleh Oracle Universe Has My Back. Ini dari Chakra Wisdom tentang impas. Oke, bahwa ada suatu pemberhentian ya. Jadi stop dulu. Oke, hold on, postpone everything, sepertinya gitu ya. Untuk
apa ya, kayak untuk sementara diam dulu gitu, karena ada pengarahan dari semesta, ada suatu pengaturan orang dari semesta bahwa hidupmu itu bukan ya ke titik A, tapi ke titik lainnya yang dimana itu adalah sesuai dengan misi jiwamu, selaras dengan apa yang seharusnya kamu berada, seperti itu kalau aku lihat ya. Oke, coba kita lihat lagi. Down with love, ada suatu kebangkitan di cinta. Love is rising on the horizon of your life. Akan ada cinta datang, atau cinta itu ditumbuhkan di jiwamu. Biasanya ya lovelies, hal seperti ini ada suatu pertumbuhan atau ditanamkan cinta yang banyak di dirimu karena emang kamu orangnya loving ya. Tapi apa yang terjadi biasanya malah banyak kehilangan, terutama kehilangan cinta. Kalau aku lihat di sini ya, ada yang putusnya berat, ada yang kehilangan cinta tuh sorry ya, ada yang ditinggal orang-orang terkasih misalnya ya, yang justru itu jadi pegangan hidup kamu. Ada perceraian, aku rasa padahal di sini ketika kamu bercerai, kamu tuh yang benar-benar pengasih, penyayang, kamu memberikan semuanya kepada pasangan, kepada keluarga. Tapi apa yang terjadi? Toh luruh juga. Seperti itu ya, tapi ke depan ada cinta yang akan tumbuh di jiwamu dulu ya, ditumbuhkan cinta. Justru dengan kehilangan itu kamu ditumbuhkan. Karena pastinya aku rasa salah satu misi jiwamu di sini adalah untuk memberikan cinta, memberikan kasih sayang kepada sesama. Ke dirimu dulu, ke sesama, ke orang terdekat, dan mungkin nanti ke semesta ya. Jadi hal-hal kecil deh, misalnya kamu jadi penyayang ke binatang, tumbuhan ya, ke lingkungan ya, kamu tuh kayak nggak tega misalnya kalau lihat ada orang buang sampah sembarangan. Oke, kita lihat di tarotnya. Elder of Wands, Six of Cups, Explorer of Swords ya, Knight of Swords sama 6 piala, dan ada King of Wands ya, Raja Tongkat. Oke. Lovelies, kalau aku lihat di tarotnya, perjalanan hidupmu ini aku rasa ya, pasti di belakang ini berat ya. Apa yang kamu jalani sekarang atau yang di belakang itu berat, aku rasa. Ada yang malah lebih ke kehilangannya tuh berat deh ya. Dimungkinkan ada musibah, dimungkinkan ada perceraian, ada putus yang berat, ada kehilangan orang tercinta, harta, ada pengkhianatan, aku rasa ya. Tapi apa yang terjadi di sini, justru nanti misi jiwamu itu adalah seperti aku bilang tadi, memberikan cinta. Kamu menjadi penjaga cinta ya, justru kalau aku lihat di sini. Dan apa yang terjadi juga kamu jadinya nanti itu salah satu misi jiwamu ya. Bisa jadi ini adalah yang ultimate soul mission, itu lebih ke memberikan sinar, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang nanti mencari sinar seperti kamu dulu pernah kehilangan sinar itu, dan sinar itu ada di dirimu. Kayak gitu ya, Elder of Wands. Oke. Aku nangkep banyak energi sedih di sini ya. Emang sih sepertinya ketika kita turun di dunia, emang kita jadinya perjanjian itu tersirat nanti di perjalanan hidupmu ya. Kita nggak tahu, aduh tahu gitu gue nggak mau turun gitu ya, seperti itu kadang-kadang ya. Karena pernah misalnya aku waktu kecil, aku suka ngomong, aku masih ingat loh, masih kecil ya, belum sekolah, aku ingin pulang. Dimungkinkan ya agak berat kali ya perjalanan hidup, jadi aku suka minta pulang. Terus kata almarhum ibu aku, pulang kemana, orang di sini di rumah gitu ya, seperti itu. Nah di sini juga ada 6 piala. Aku rasa di sini adalah dimana impas, dimana kamu menyerahkan semua kepada semesta. Kamu sudah mengumpulkan piala-piala ini dan memasrahkan kepada semesta, memasrahkan kepada Tuhan untuk mengarahkanmu ke arah di mana semesta akan mengarahkan ya, seperti itu kalau aku lihat ya. Yang perlu kamu lakukan di sini seperti Explorer of Swords, di mana kamu seperti siap untuk menerima apapun semesta yang arahkan gitu loh ya, seperti itu. Walaupun sepertinya di belakang aku rasa pasti berat. Down of Love, oke. Akan diterbitkan suatu cinta di dirimu ya. Bisa juga aku pernah ada personal reading ya. Salah satu sahabat Frinimo itu, salah satu misi jiwa itu emang berat ya, kayak uplifting humanity ya, punya kebisaan banyak. Dan ada Down of Love yang aku rasa Down of Love juga selain ditumbuhkan cinta di dirinya, juga nanti itu kalau melaksanakan misi jiwa itu bersamaan dengan soulmate-mu ya, bersamaan dengan
bisa twin flame-mu dengan teman sejiwamu ya. Seperti mudah-mudahan juga kamu di sini ada teman sejiwamu yang mengiringimu nanti di perjalanan hidupmu. Gitu lovelies. Coba aku lihat di oracle satu lagi ya, dari Archangel Oracle card. Clear audience, take back your power, clear intention. Oke. Nah, lovelies, kalau aku lihat di sini ya, sepertinya sebentar lagi atau yang akan terjadi ada suatu arahan semesta di mana kamu seharusnya mengarah. Ya, bisa saja misalnya kamu masih berkarir, tapi kamu punya misi di mana sebenarnya kamu ingin punya suatu wadah untuk kesukaanmu, misalnya di vegan nutrition misalnya kayak gitu, ada seperti itu ya kan. Itu juga tentang cinta agar semuanya sehat, nggak kamu doang yang sehat, semua ingin sehat kayak gitu ya. Misalnya kamu punya kebiasaan tertentu di mana kamu jadi penyembuh misalnya ya, dan pada berikutnya kamu akan mengambil alih kontrol hidupmu. Banyak yang berantakan, banyak yang diambil ya, di mana kamu merasa kayak nggak punya pegangan, tapi ke depan puzzle hidupmu akan menyatu dan gambarnya jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan, dari yang kamu dulunya rencanakan malah ya. Kayak aku nggak nyangka bisa baca tarot, nggak nyangka banget ya. Dulu aku pikir hidup ini oke, sekolah, nikah, punya keluarga, pensiun, punya kebun. Ternyata enggak, ada misi tertentu bukan buat aku doang gitu. Ternyata bisa suatu kebiasaan yang bisa aku bagi kayak gitu ya. Nah, aku rasa untuk yang pilih pahit ini kamu nanti punya bakat spiritual juga ya. Coba bagi yang baru kamu cek judul video aku yang berjudul bakat spiritualmu ya. Dan ada suatu bakat spiritual di mana di sini juga nantinya kamu seperti digambarkan oleh Elder of Wands ini, kamu bisa menerangi orang-orang yang nantinya seperti tersesat atau kehilangan sinar di dirinya. Jadi bisa saja kamu sebagai konselor misi jiwamu ya, sebagai seorang yang bisa punya kebiasaan tertentu. Kalau clear audience sih sepertinya bisa mendengar suara-suara yang orang lain nggak bisa dengar. Punya bisikan. Seperti itu ya, bisa saja bisikan ini juga bisikan tertentu di mana bisa nolong orang ya, seperti itu aku lihat. Karena ini intinya ini di sini kamu Elder of One menjadi pemberi sinar bagi orang-orang yang pernah tersesat seperti kamu dulu gitu loh ya. Kalau aku lihat zodiak ya, kalau di sini sih kamu banyak zodiaknya tuh di Aries, Leo, Sagittarius ya, ada di Cancer, Pisces, Scorpio, ada di Gemini, Libra, Aquarius. Ini kebanyakan ya, mungkin juga ada yang Virgo, Taurus, Capricorn aku rasa ya. Tapi hidupmu yang sekarang seperti terhenti, yang seperti kamu nggak tahu mesti ngarah kemana, semesta akan mengarahkanmu ke perjalanan hidupmu yang seharusnya kamu emang berada di sana. Dibangkitkan cintamu ya, kamu akan mengambil alih kontrol hidupmu, arahanmu nanti akan jelas dan kamu akan punya bakat tertentu, misi jiwamu untuk menerangi orang-orang yang nanti tersesat dan gak ada sinar seperti kamu dulu, seperti itu ya. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frinimo Tarot dan channelnya adik aku Tarot Sunda. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi bahwa suatu vibrasimu ya, vibrasimu itu akan berbicara jauh lebih banyak dibanding kata-katamu. Jadi kamu punya energi kuat nih ceritanya. Semesta ini mengarahkanmu di mana nanti kamu punya energi yang kuat. Your vibes speak louder than your words ya. Seperti itu. Jadi kamu nanti seperti kayak punya wibawa, punya suatu energi kuat. Di mana energi kuat ini juga menyebar, positifmu ini menyebar, energi cintamu ini menyebar, sehingga itu menumbuhkan cinta-cinta dan kekuatan di orang-orang terdekatmu atau orang-orang yang datang kepadamu. Itu sepertinya salah satu misi jiwamu, tapi sekarang lagi ditanamkan ke arah sana, dikuatkan ke arah sana. Bisa saja kamu dulunya tuh bukan orang yang kuat, biasa aja, malah jadi suka ngekor, bisa aja kayak gitu ya. Bukan pemimpin, tapi di kehidupan ini kamu ditempa kuat oleh semesta, di tempat keras oleh semesta, biar kamu bisa kuat. Ya bukan kuat secara fisik, tapi kuat di jiwamu, di spiritualitasmu ya. Oke, coba aku lihat oracle dari Cakra Wisdom ini. Oke, insting. Oh ya, betul. Oke, satu lagi. Deal with the unexpected. Oke.
Oke, lovelies, ini nyambung semua ya. Aku jadi agak merinding nih ya. Yang pilih pile 2 ini ya, ini paling aku pilih juga. Kamu tuh akan punya energi kuat aja. Kamu akan kayak serigala ini. Serigala kan hidupnya itu kayak punya pack ya, punya apa sih, keluarga jiwa ya serigala itu. Dan instingnya kuat, men. Oke. Nah, ini yang ditumbuhkan oleh semesta ya. Perjalanan hidupmu ini lebih ke dimana kamu dikuatkan di instingmu, dan kamu akan menemui hal-hal di perjalanan hidupmu ini yang tidak terduga sama sekali. Oke ya, sebelum aku ngebahas lebih jauh, misi jiwa ini biasanya perjalanan ada nanti di setiap perjalanan hidupmu ya. Ini perjalanan hidup ini kalau jiwa ya juga tumbuh seperti badan. Dalam pertumbuhan jiwa itu, penguatan jiwa itu tidak cukup dalam satu kali kehidupan ya. Jadi ketika kamu diturunkan ke dunia atau dimanapun ya, karena banyak juga sekarang dari new belief itu bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang turunkan dari universe atau dari apa ya, dari planet yang lain gitu loh ya, seperti starseed dan banyak lagi, di mana mereka itu banyak untuk uplifting humanity ya, seperti itu. Tapi kita yang bahas di sini adalah tentang perjalanan hidupmu. Nah, seperti ini yang lagi dikuatin di insting ya, seperti itu. Bisa saja di sini kamu ada jiwa-jiwa tua yang dimana nantinya kamu tuh udah mau jadi gitu untuk lebih ke uplifting humanity, untuk lebih ke arah kemanusiaan, mengangkat derajat kehidupan manusia, bisa seperti itu. Atau emang ada suatu pembaharuan ke arah sana. Nah, ini pastinya berat, terutama bagi yang baru-baru ya. Berat, ada yang diambil orang-orang terkasih, pengkhianatan, di mana itu kamu diarahkan ke sini, insting and ke energi yang lebih kuat untuk jiwamu ya, karena kamu harus menghadapi sesuatu yang nggak terduga. Misalnya ya, ada perceraian, ada pengkhianatan, banyak pengkhianatan itu terjadi nggak satu kali aja, bisa di bisnis, di kehidupan cinta, di pertemanan, di persaudaraan, bisa. Treat the unforeseen as a divine offering. Justru itulah kayak semesta itu nguatinnya di situ, tempaannya di situ ya, seperti itu. Jadi kamu harus memperlakukan yang sepertinya tidak kamu harapkan, tidak kamu duga, justru itu sebagai suatu persembahan kayak gitu, persembahan semesta. Seorang atlet latihan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya untuk satu, misalnya kalau main badminton itu kan berapa menit sih, paling sejam ya paling lama ya, sejam lebih deh paling lama. Nah, hanya untuk sekian menit dari beberapa bulan, beberapa tahun kamu latihan ya, seperti itu. Nah, ini yang kamu sedang hadapi ya, suatu penguatan insting. Aku rasa nanti di perjalananmu kamu akan ketemu teman sejiwamu. Bisa teman sejiwa dalam perjalanan hidupmu ini, teman-teman sejiwa dalam artian teman. Bisa juga kamu nanti ketemu soulmate yang kamu punya ikatan cinta, maksud aku, di mana kamu akan menempuh suatu hidup bersama. Bisa kayak gitu kalau aku lihat ya, karena kamu ini hidupnya ini nanti ketemu teman-teman sejiwa yang akan menyebarkan getaran-getaran ya, vibrasi-vibrasi yang kuat. Itu yang aku lihatnya seperti itu ya. Coba aku lihat di tarotnya ya, lovelies. Aku lihat di tarotnya ya, kita lihat perjalanan hidupmu. Aku rasanya perjalanan hidupmu seperti itu ya. Ada sesuatu yang nggak pernah kamu rasa akan kamu lalui ya, seperti itu. Padahal kamu pikir, aduh kamu tuh lempeng-lempeng aja ya, seperti itu, lempeng gitu ya. Tapi kok jadi seperti ini ya. Misalnya nih, kok aku tuh nyangka juga bisa baca tarot, dan akhirnya ketemu kalian teman-teman sejiwa aku ya, seperti itu. Nah, di sini kalau aku lihat ya, tuh ada Temperance. Kalau aku pakai deck ini ya, lovelies, ini kamu udah melalui badai es, udah melalui kayak neraka gitu ya, panas-panasan, pernah dingin-dinginan, pernah panas-panasan, pokoknya segala macam situasi sepertinya pernah kamu alami ya.
Dan itulah yang menyeimbangkanmu, itulah yang membuat kamu balance sehingga kamu punya vibrasi kuat. Mungkin sedang terjadi atau mungkin juga lagi ada penguatan tuh terus berlangsung ya, seperti itu. Aku juga nggak tahu, mungkin juga ini masih berlangsung ya, seperti itu. Nah, ini Ten of Cups, 10 piala, sama seperti juga insting ini, dimana kamu akan ketemu teman sejiwamu ya, atau teman sejiwamu ini bisa teman-teman sejiwa ya, bisa juga emang ada teman sejiwa yang dalam ikatan cinta, dimana itu juga nguatin kamu agar kamu seperti energi strength ini ya, dimana di gurun pun kok susah ya, di gurun pun kamu bisa berbunga, men. Nah, ini artinya ketika getaranmu kuat banget ya, kamu memberikan keindahan dari yang gersang ini. Jadi sepertinya ini hampir sama dengan pile 1 ya, tapi di sini sih lebih ke kamu energinya kuat. Bisa saja nanti kamu ya, misi jiwamu jadi pemimpin di sini. Kalau aku lihat ya, jadi leader. Jadi leader untuk lebih mengarahkan mereka ya ke arah dimana nanti keseimbangan mereka ya. Karena aku rasa di sini kamu tuh udah mulai berbagai hal ya. Misalnya kamu tuh orangnya tuh lurus ya. Kamu tuh orangnya tuh nggak, aku rasa yang pilih pile ini ya, nggak suka yang rasis, nggak suka hoax, nggak suka yang berbau kayak apa ya, kayak ke orang-orang tertentu yang suka menyebarkan fitnah kayak gitu-gitu deh. Aku rasa di sini ya. Kan di sini kamu seperti Ten of Cups ini campuran warna-warna. Kamu merasa manusia tuh ya, manusia itu ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan ya, seperti itu. Oke, kita lihat di oracle dari Archangel Oracle card ya. Chakra clearing, outdoors, passion. Ya, ada passion. Di sini ada pesan ya dari kartu ini, bahwa kamu harus percaya dan mengikuti ada tentang suatu arahan semesta ya, your renewed passion in your love life and career. Tuh, aku rasa ya emang ada pembelokan juga. Ini hampir sama dengan pile 1 sebenarnya. Coba kamu cek pile 1 ya. Ada suatu pembelokan semesta ya, dimana sebenarnya kamu maunya kemana, tapi semesta mengarahkan kemana. Aku maunya dulunya cuman biasa aja, bisnis, pensiun, taunya ke sini, ke arah spiritual yang aku syukuri banget ya. Aku berterima kasih banget kepada semesta ya, karena ini adalah salah satu manifestasi aku sebenarnya. Kalau aku ingat-ingat, dia salah satu manifestasi aku yang dimana aku bisa diam di rumah ya, punya kebiasaan yang aku bisa dimana itu passion aku ya, dan ternyata ini adalah passion aku. Oke, nah ini ada outdoor. Aku rasa ya juga untuk yang pilih pile 2 ini, kamu ini banyak yang pencinta alam, penjaga bumi juga bisa kalau aku lihat ya. Atau ini adalah pesan agar kamu dalam tempaan semesta yang berat ini, kamu lebih banyak keluar ya, menikmati alam. Seperti itu ya, bisa jadi juga emang kamu di sini sebagai seseorang yang misi jiwamu itu adalah menjaga bumi, punya animal shelter, punya suatu tempat di mana nanti anak-anak belajar tentang lingkungan, bisa seperti itu. Dan apa yang terjadi juga di sini ada suatu pembersihan cakra-cakramu ya. Karena kamu ditakdirkan nanti untuk punya energi kuat aja di sini ya. Nah, di sini aku rasa ya yang terjadi itu mengarahkanmu ke suatu vibrasi yang kuat memang. Tapi kalau aku rasa ya, kamu akan menjadi dirimu sendiri. Misalnya kamu tetap jadi punya karir di kantor ya, jadi bapak atau ibu rumah tangga, tapi vibrasi kamu kuat. Jadi kamu ada suatu sampingan misi jiwa ya, untuk menyebarkan energi-energi positif dan energi cinta ke orang-orang terdekat dan orang yang datang kepadamu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Dan lebih spesifik di sini sepertinya kamu kayak ada yang sebagai penjaga alam ya, penjaga bumi seperti itu. Kalau aku lihat ya, dan ada suatu sebagai pemimpin, leader. Jadi kamu mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih ke spiritual kalau aku lihat ya, nggak mengarah ke hal-hal yang berbau rasisme kalau aku rasa di sini. Karena di sini Ten of Cup-nya tuh kayak campuran dari semua warna, bahwa kamu menyatukan manusia dan seisinya ini sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Tuhan satu, oneness ya. Oke,
Kamu di sini aku rasa banyak energi Sagittarius ya, Aries Leo Sagittarius ya, kencang banget juga di Leo-nya ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini mayoritas ya, mungkin kamu ada yang Virgo, Taurus, Capricorn atau Gemini, Libra, Aquarius. Makasih banyak ya Pak Dua sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku sama channelnya adik aku Tarot Sunda. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih Oracle, The Universe Has Your Back. Semesta ada di belakangmu. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencinta ada di belakangmu. Mendorongmu, menuntunmu, membimbingmu, ya, seperti itu. Oke, ini bisa juga aku lihat ya untuk yang pilih Pile 3 ini adalah kamu ini ada dalam suatu kebangkitan spiritual. Ya, dimana kamu merasa goyah nih hidup, kamu merasa masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap banget, dimana di sini adalah misimu sekarang ya. Bisa saja kamu nanti ke depan punya misi yang ultimate soul mission yang lebih besar lagi, tapi untuk sementara ini aku rasa kamu ada di suatu tahapan hidup dimana kamu harus belajar, dimana kamu harus mengambil suatu hikmah dari pembelajaran hidup yang sepertinya ada. Biasanya soal cinta, biasanya ada pengkhianatan di karir, di bisnis, di pertemanan, atau apapun itu. Ya, seperti itu. Tapi apapun itu yang kamu jalani, pastinya dalam setiap tahap itu, kamu ada suatu, ya kayak kamu nggak ini aja, nggak punya pegangan kalau aku rasa. Ya, seperti itu. Nah, coba aku lihat di oracle yang lainnya ya, dari Chakra Wisdom. Yes, victim. Kamu merasa sebagai korban, sekarang kamu merasa sebagai suatu yang kayak helpless, hopeless, kayak tidak berdaya, kayak putus harapan. Tapi apa yang terjadi? Dunia terus berputar. Bisa saja ya yang terjadi sekarang, kamu seperti tidak punya harapan, nggak punya suatu tidak berdaya ya. Kamu merasa kamu tidak punya apapun yang salah di dirimu, kamu lurus aja. Bisa saja ini adalah suatu pembersihan karma dari kehidupanmu masa lampau. Atau bisa saja ini adalah ternyata kamu tuh turun ke dunia ini sukarela untuk membersihkan karma leluhurmu. Bisa kayak gitu. Jadi kamu bisa saja jadi apa ya, bisa merasa nih yang Pile 3 ini kamu kayak aneh sendiri aja. Kayak kamu tuh kesini di bumi ini kayak bukan nggak betah apa ya, kayak you don't belong here, kayak aneh gitu, kayak kamu tuh di keluarga aneh sendiri, bisa ya, di teman-teman sepergaulan ada kamu tuh aneh sendiri, bisa, walaupun kamu gaul ya, kamu biasa berteman, tapi kamu pasti ada aneh sendiri aja ya, seperti itu. Nah, yang terjadi di sini bisa saja ada suatu pembersihan karma, di mana nanti ke depan kamu dapatkan hadiahnya setelah selesai, kamu dapat suatu kebisaan, bisa kamu mencapai satu ultimate soul mission, bisa kayak gitu ya. Dimana kalau kamu turun, kamu untuk membersihkan karma leluhur, itu dimana itu adalah perjuangan yang berat banget. Dimana juga leluhurmu nggak sanggup jadi kamu, bisa kayak gitu. Ya ini aku merasa merinding banget ya, karena ini kayaknya berat banget. Kamu dipilih atau kamu memilih turun sendiri ke dunia ini tuh karena kamu hebat. Kamu merasa di sini merasa nggak hebat, tapi kamu hebat. Oke. Nah, kita buka satu lagi. Balance life. Keseimbangan hidup. Love seeks your well-being. Tuh, cinta tuh lagi nyari kamu, men. Cinta, ya, cinta lagi nyari kamu. Kamu ditempa untuk suatu keseimbangan nantinya ya. Love seeks your well-being, balance life. Jadi emang untuk membersihkan karma orang leluhur, membersihkan karma kamu yang lalu, karena setelah ini kamu pastinya punya misi tertentu di mana itu adalah tentang cinta. Love is all you need is love, sepertinya ya. Tuh. Oke. Speechless aku karena seperti sepele ya, tapi besar nanti ya. Apalagi kamu untuk ngebalance leluhur misalnya kayak gitu ya. Oke, aku lihat di tarotnya ya. Ada Guardian of Sword, oke. Guardian of Sword ya.
Three of Wands, the Star, man. The Star. Oke. Kamu juga aku rasa untuk yang pilih pile 3 ini ya, ada yang turun ke bumi ini emang untuk uplifting humanity, aku rasa, untuk meningkatkan vibrasi semesta, untuk meningkatkan energi cinta di bumi, ya. Memang nggak semua pasti, tapi untuk orang-orang terdekat di mana vibrasimu ini dunia, misalnya meja ini ya, kamu di sini dulu misalnya. Nanti nyebar dengan orang yang udah disebarkan cinta, nyebar lagi. Kayak paying forward gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu ya. Dan menjadi penunjuk bagi orang-orang yang tersesat, jadi orang-orang yang dulu merasa jadi korban, yang dulunya hopeless, helpless seperti kamu. Nah, ini kamu nih, nunjukin jalan. Dan kamu akan menjadi penjaga sesuatu kepercayaan, suatu belief bahwa dunia ini satu, ya, universe is satu, Tuhan satu, nggak ada beda-bedanya, apalagi beda karena warna kulit, apalagi beda karena agama. Emang berat, ya, karena di sini kamu balance life nantinya. Pasti ada suatu kepercayaan yang dulu kamu percaya banget, tercabik-cabik karena kelakuan beberapa orang yang kamu rasa nggak selaras dengan kamu, aku rasa ya. Ini juga paling aku pilih, ya itu juga yang terjadi di aku. Kebangkitan spiritual aku bangkit, gegara emang. Ada kehidupan pribadi aku yang luruh ya, di cinta, di finansial ya, di materi. Tapi ada juga waktu itu peristiwa besar beberapa tahun yang lalu di mana itu juga merobek-robek kepercayaan aku, merobek-robek rasa kemanusiaan aku. Tapi itu akhirnya terjadi, puzzle itu terjadi setelah aku masuk spiritual itu, jadi kayak puzzle itu terbentuk lagi dan lebih indah, dan hampir menjawab semua kebingungan dan pertanyaan aku mengenai universe, mengenai Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan adil, maha percaya banget Tuhan maha adil, maha pencipta, maha kuasa ya, maha kuat. Itu aku lebih percaya ketika aku masuk ke spiritual. Tapi ini tergantung kamu ya, aku nggak mau berdebat di sini. Yang aku melihat perjalanan hidupmu emang seperti ini ya. Sepertinya pertama kamu kayak dikorbankan gitu ya, tapi enggak. Karena kamu nanti punya misi yang lebih besar lagi ya. Ada yang penjaga bumi, ada healer, meningkatkan vibrasi juga ada. Tapi yang ngebedain kamu dari file yang lain adalah kamu sepertinya turun, ada beberapa itu kayak membersihkan karma nenek moyangmu gitu kalau aku lihat ya. Oke, coba aku lihat di oracle dari Archangel Michael ya. Sebentar, Levis. Kamu sih di sini aku lihat ada energi Aquarius ya, kencang ya. Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Sagittarius sih, mungkin juga ada ya tadi Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke, kita lihat clear condition, career transition, life review ya, seperti balance life juga. Oke. Nah, sepertinya ya tugasmu ini ya, kalau kamu masih berada di energi victim, itu adalah untuk healing. Ya, untuk ngebalance hidup kamu lagi, untuk mengambil alih lagi kontrol hidupmu, kalau aku rasa ya seperti ini, karena ada life review nih. Atau ini kamu ngebalance tadi seperti aku bilang karma leluhurmu, kalau aku lihat ya seperti itu. Oke. Dan kamu nantinya kayak akan punya suatu perjalanan hidupmu ini kayak ada transisi nantinya, bisa di karir, bisa di kehidupan cinta ya, ada karir transition kalau di sini aku lihat ya. Jadi sepertinya ya, kayak kamu akan dibelokkan deh oleh semesta, di mana itu juga ada di karir ya. Misalnya kamu mau jadi habis selesai ini aku mau bisnis, tapi ternyata enggak, kamu lari ke arah di mana kamu nanti menerangi jiwa-jiwa yang merasa seperti ini ya. Atau bisa saja kamu masih berkarir tapi ada suatu sampingan besar di mana kamu sebagai seseorang yang seperti energy the star, healer kalau aku rasa ya, sebagai counselor aku lihat di sini, mungkin juga udah punya
suatu kebiasaan spiritual seperti claircognizance ini, kamu udah tahu sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Mungkin ada yang bisa baca tarot, aku rasa di sini ya, udah punya bakat spiritual dari lahir, indigo semacam itu ya, karena kamu terlahir juga ada yang berat seperti membersihkan karma nenek moyangmu, aku lihat seperti itu ya. Life review. Nah, file 3 aku rasa sih ya, apapun jalan hidupmu, apapun nanti karir transisi membawamu, semesta akan selalu berada di belakangmu, akan ngebimbingmu kemana seharusnya kamu berada ya. Perjalanan hidupmu berat, tapi ada yang spesial, yaitu untuk ngebalance kamunya, ngebalance orang-orang yang nanti datang ke kamu. Aku rasa sebagai penerang, sebagai healer, bisa jadi juga sebagai penjaga bumi ya. Dan yang lebih hebat, kamu seperti terkoneksi dengan semesta nanti, punya intuisi yang kuat, bisa jadi empat juga kamu ya. Coba bagi yang baru, kamu cek video aku yang berjudul bakat spiritualmu ya, seperti itu. Makasih banyak loh file 3 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frini Motarot dan channelnya adik aku Tarot Sunda. Bye.